Jadi saya akan mendemonstrasikan video bagaimana metode dalam pemberian terapi oksigenasi kepada klien menggunakan nasal kanul. Jadi tujuan dari terapi tersebut adalah yang pertama untuk mengurangi terjadinya hipoksia dan hipoksemia pada klien. Di mana indikasi dari pemberian terapi oksigenasi menggunakan nasal kanul yang pertama adalah dapat diberikan pada pasien yang mengalami asma, yang kedua dapat diberikan pada seseorang yang mengalami hipoksia, yang ketiga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami hipoksemia. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan, perawat atau si pemeriksa harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jadi perawat harus mempersiapkan penampilan, keterampilan, dan prosedur kerja sesuai dengan semua tindakan yang dilakukan sebelum menuju ke klien. Dan yang kedua, perawat harus melepaskan semua aksesoris yang mungkin ada di tangan sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk pemberian terapi oksigen menggunakan nasal kanul. Jadi alat yang pertama yang kita butuhkan tentu saja tabung oksigen. Jadi pada tabung oksigen ini yang perlu kita perhatikan adalah perhatikan bahwa tabung oksigen sudah terbuka dan kita lihat pada manometernya berapakah jumlah oksigen yang terisi. Selanjutnya ada flometer. Jadi di flometer ini nanti kita bisa mengatur seberapa tinggi aliran atau kuat aliran yang akan kita berikan kepada klien sesuai dengan terapi yang dia dapatkan. Selanjutnya ada humidifier. Jadi dalam humidifier ini nanti akan berisi air steril. Jadi di mana air steril tersebut diisi tidak boleh melebihi batas. Jadi jika melebihi batas kemungkinan nanti pasien menghirup air bukan menghirup oksigen. Nah, selanjutnya alat selanjutnya yaitu ada bengkok, ada APD tentunya, ada plester dan gunting, ada has pada tempatnya, dan tentunya ada nasal kanul. Selanjutnya juga ada buku catatan dan pulpen yang digunakan nanti untuk melakukan dokumentasi hasil tindakan pada pasien, dan juga ada antis untuk melakukan cuci tangan. Perkenalkan, saya perawat Lia yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Dayu? Ya. Umurnya berapa Ibu ya? 47 tahun. Asalnya dari mana? Kemenuk. Saya cek gelangnya Ibu ya. Benar dengan Ibu Dayu, asal dari Kemenuk, umur 47 tahun. Jadi tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk memberikan Ibu terapi oksigen. Dimana nanti prosedurnya saya akan memasukkan selang oksigen ke dalam hidung Ibu. Nanti selang tersebut akan saya sambungkan ke tabung oksigen, dimana aliran oksigen yang akan saya berikan sesuai dengan terapi yang sudah diberikan kepada Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Ibu bersetuju? Setuju. Jadi waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit Ibu ya. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak, saya akan langsung mulai tindakan tersebut Ibu ya, mohon kerjasama. Baik, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, ada baiknya keluarga pasien atau pengunjung disuruh untuk menunggu di luar dan tetap menjaga privasi klien dengan memasang korden atau memasang sampiran, dan tetap menjaga keamanan klien dengan memasang bed braille pada bed pasien. Tindakan ada baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan memasang APD. Kita akan mulai memasang oksigen pada hidung Ibu ya. Sebelum melakukan pemasangan oksigen, kita observasi terlebih dahulu hidung pasien. Bila terdapat sekret, kita bersihkan sekret tersebut terlebih dahulu. Kita pastikan di tabung humidifier telah diberi air steril dan sesuai dengan batas pengisiannya. Lalu kita masukkan ujung selang nasal kanul ke dalam lubang yang berada di humidifier. Setelah itu kita naikkan flometer sesuai dengan terapi oksigen yang diberikan. Tapi kita naikkan dulu sekitar 2 liter per menit. Lalu kita coba di atas punggung tangan kita apakah oksigen sudah mau keluar atau tidak, agar nanti jika diberikan kepada pasien tidak terkejut atau syok saat kita berikan oksigen yang mungkin terlalu besar.
Sebelum kita masukkan ke dalam hidung pasien, kita berikan sedikit jeli pada ujung sampai pangkal dari nasal kanulnya. Selanjutnya kita pasang nasal kanul di area hidung pasien. Permisi Bu ya. Lakukan fiksasi pada area nasal kanul. Jangan terlalu keras dan tanyakan pada pasien, Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Setelah dipasang nasal kanul, kita lakukan penetapan aliran yang akan diberikan sesuai dengan terapi yang didapatkan oleh pasien. Jadi oksigen Ibu saya alirkan 2 liter per menit Ibu ya. Ya. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Baik, setelah itu jika misalnya terapi oksigen dijalankan oleh pasien dalam jangka waktu yang panjang, maka kita dapat memberikan sedikit khas di tulang pipi pasien dan di belakang telinga agar tidak terjadinya luka atau lesi pada pipi dan telinga pasien. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemberian oksigen kepada Ibu. Apa yang Ibu rasakan hari ini? Agak lega. Saya juga sudah melihat Ibu lebih lega daripada tadi. Ibu agak kesusahan bernapas. Jadi nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang untuk membawakan Ibu obat ya Ibu. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, nanti kalau misalnya Ibu membutuhkan saya sebelum waktu tersebut, Ibu bisa menekan tombol yang di sini Ibu ya. Ya. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tinggalkan. Semoga lekas sembuh dan terima kasih atas kerjasamanya Ibu ya. Ya. Baik, setelah selesai melakukan semua tindakan, ada baiknya kita untuk melakukan cuci tangan dan melepas semua APD. Lalu setelah itu kita lakukan dokumentasi hasil kegiatan yang